Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kaitannya nggak psikosomatis, kecemasan, ketakutan, GERD, asam lambung dengan apa? Dengan keringat dingin. Keringat dingin, kemudian pucat dan keringat dingin, pucat dan lemes. Ada kaitannya nggak? Ada banget. Jadi pengaruhnya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu kaitan dengan keringat dingin, gemetar dan pucat itu. Karena pada saat kita ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, itu yang pertama kita ada vasokonstriksi pembuluh darah. Jadi saraf-saraf yang kecil dan pembuluh darah yang besar itu mengecil sehingga aliran darah ke tangan, ya, ke kaki, kemudian ke bibir, ke daerah-daerah mata sini, ke kepala itu mengecil, menyempit, aliran darahnya nggak lancar. Oksigen nutrisi nggak lancar ke bagian-bagian tangan kita, maka karena oksigen nutrisi kurang, maka terjadi di sini kebiruan, biru-biru, kemudian keringat dingin di sini, ya. Kenapa? Karena aliran darah nggak lancar ke daerah sini, karena kepanikan, ketakutan, kecemasan tadi, ya kan. Nah, yang pertama itu kenapa orang psikosomatis, anxiety, GERD, asam lambung suka keringat dingin dan pucat serta kesemutan. Itu yang pertama penyebabnya. Yang kedua, orang yang psikosomatis, anxiety, asam lambung dan sebagainya, kecemasan, itu karena biasanya kurang gula darah. Kurang gula darah di dalam tubuhnya. Karena makannya sedikit, serba takut, minum gula takut, teh manis takut, serba takut pokoknya. Karena melihat dari si A, wah gak boleh minum gula, nanti diabetes, gak boleh minum ini, gak boleh makan ini. Akhirnya bingung, akhirnya kurang glukosa darah. Padahal glukosa darah dalam tubuh kita itu adalah sumber tenaga, sumber energi dalam tubuh kita. Nah, kalau gula darah kita tinggi di atas 170, kan normalnya 110 sampai 170. Kalau di atas 170, di atas 200 itu diabetes namanya. Gak usah takut, orang yang psikosomatis gak bakal kena diabetes. Jauh dari diabetes, jauh banget. Yang ada adalah hipoglikemi. Ya, gula darahnya kurang dari 110. Bayangkan, orang yang gula darahnya 100 aja atau 90 itu lemes, keringat dingin dan pucat. Ya, dan kelingan, mata buram. Makin rendah lagi, misalkan 80 atau 70 atau 60, itu mata buram. Kemudian kelingan, jalan nggak jelas, gitu kan. Kemudian pikiran nggak nyambung, nggak connect ketika ngobrol, ya. Kita di sini pikiran kemana? Nah itu kan, itu hipoglikemi, gula darah yang kurang dari 110. Nah di angka 40 pasti koma orang itu. Di angka 40 pasti koma. Maka dari itu jangan hal ini jarang disampaikan. Mau di rumah sakit jarang disampaikan. Saya waktu kerja di rumah sakit jarang dengar orang nyampaikan ini. Kemudian di radio, di TV, makanya saya di radio, di TV, di medsos saya sampaikan betapa orang yang kena penyakit asam lambung, GERD, kemudian anxiety, psikosomatis, itu jarang banget disampaikan tentang bahayanya hipoglikemi. Nah, sehingga orang berobat kemana-mana habis puluhan juta, ratusan juta, kok nggak ada kesembuhan. Tetap keringat dingin, ya kan, tetap pucat, tetap kelingan, tetap sakit kepala, tetap buram matanya, tetap lemas di mana-mana, ngos-ngosan, terganjal ininya. Kenapa coba? Karena glukosa tidak disampaikan, karena hipoglikemi tidak disampaikan, hipoglikemi tidak dijadikan sebagai solusi. Maka nggak usah takut, saya memberi informasi ini supaya Anda tahu. Ketika lemes, keringat dingin, itu gula sedang turun, gula sedang ngedrop, maka langsung makan nasi. Yang kedua, langsung minum air putih, air manis, teh manis boleh, gula pasirnya boleh, gula batunya boleh, ya. Itu Bapak Ibu. Karena jangan takut gulanya tinggi. Orang yang seperti Anda kena kecemasan, kena anxiety, serba takut mati, itu jangan ragu tentang teh manis. Mau pakai teh boleh, yang penting gulanya. Nasi gula air putih, nasi gula air putih, nasi gula air putih. Itu 3 hal ini Bapak Ibu. Secara medisnya cuma 3 ini. Nasi gula air putih. Dan makanan yang harus dihindari, air kelapa, santan, coklat, toge, kol, kacang tanah, nasi uduk, nasi goreng, itu hindari.
Karena orang psikosomatis dan anxietis ini kalau datang ke rumah sakit pasti diceknya, wah ini gula apa, ini namanya GERD, ini namanya dispepsia, ini namanya gastritis, ini nama tukak lambung, ini namanya asam lambung. Hanya 5 macam itu. Enggak disebutkan ini psikosomatis. Paling kalau dirujuk ke psikiater, oh ini mah stres kamu, ini kamu akan gila. Waduh, itu semakin stres Anda. Banyak banget pasien yang datang ke klinik saya itu diponis kamu kayaknya stres, gila. Semakin kepikiran kan? Ada nggak coba ngaku di sini? Ada pasti. Yang dengerin, yang lihat video ini pasti merasakan diponis stres, diponis Anda mau gila. Itu benar-benar terpikirkan, nih saya mau gila ini. Padahal bukan itu. Yang harus diperbaiki adalah psikosomatis itu 90% penyebab dari psikis, dari trauma ketakutan, trauma yang terjadi di beberapa bulan, beberapa tahun yang lalu. Sebelumnya kan Anda ceria, sekarang jadi murung. Sebelumnya Anda pemberani, sekarang jadi penakut. Sebelumnya kemana-mana sendiri, sekarang jadi ingin ditemenin sama teman. Kemana-mana di tol juga nggak takut, sekarang macet sedikit di tol takut pingsan di jalan. Betul apa enggak? Pengen kemana-mana ditemani sama saudara, sama teman, sama istri, sama suami. Betul tidak? Nah itu gara-gara baca-baca di website, baca-baca di Google, lihat-lihat di YouTube yang pusing memusingkan. Belum lagi dikatakan sama orang, wah ini guna-guna, wah ini kiriman orang, makin kacau pikiran Anda. Jadi sekarang semua stop mencari tahu tentang penyakit Anda. Ini cuma psikosomatis dan ini anxiety, dan perbaiki nasi, jangan bubur, air putih perbanyak, cukupkan. Kemudian gula cukupkan. Kemudian yang keempat, hindari makan yang tadi saya sampaikan. Yang kelima, harus senyum 20 kali sehari. Yang ke 7, Anda harus semakin Masya Allah bersyukur atas nikmat yang kau berikan, masih hidup Alhamdulillah. Senyum 20 kali sehari dalam kondisi bersyukur. Kemudian jalan kaki pagi sama sore, jalan kaki 100 langkah pagi, 100 langkah sore. Ya, kemudian perbaiki sholatnya, perbaiki sholawatnya, ya, perbaiki istighfarnya. Ya, kemudian yakinlah bahwa penyakit ini penyakit istimewa yang bisa merubah banyak orang dapat hidayah. Yang tadinya suka mabok-mabokan jadi berhenti, yang tadinya suka korupsi jadi berhenti, yang tadinya suka main ke diskotik terus jadi berhenti, yang tadinya kurang ajar ke orang tua jadi baik, yang tadinya kurang baik kepada keluarga jadi baik. Itu pasien-pasien saya sejak tahun 2010 itu sudah ribuan pasien yang penyakit seperti ini. Jadi nggak usah khawatir, saya pun pernah merasakannya. Maka yang Anda yang takut mati itu saya merasakan sudah. Kemudian Anda takut penyakit jantung, saya merasakan sudah. Yang kemana-mana takut ini, takut saya merasakan. Jadi makanya saya bikin buku khusus untuk psikosomatis, solusi sembuh cepat psikosomatis. Yang diponisnya GERD, asam lambung, itu psikosomatis. Jangan diobatin asam lambungnya, nggak perlu diobatin GERD-nya, nggak perlu diobatin gastritisnya, nggak menyembuhkan sahabatku. Yang diobatin adalah medis, psikologis, tauhidnya, perbaiki di sininya, hatinya perbaiki. Tapi makanan, minuman, herbal tetap dikonsumsi. Herbalnya ya udah Habsro, ya Habsro sama Kasih, cukup 2 macam aja, Habsro sama Kasih. Nah itu sahabat-sahabat yang harus diketahui oleh sahabat-sahabat, sehingga jangan penuh cari-cari ini apa ya, ini kenapa terjadi ya. Udah saya jelaskan, ikutin video-video saya itu penjelasannya. Anda insya Allah akan sembuh tanpa ketemu saya, tanpa Anda harus datang ke klinik saya. Karena ada yang dari Aceh datang ke Bekasi ke klinik saya, dari Makassar datang ke Bekasi ke klinik saya, ya. Kemudian dari dari NTB, kemudian dari Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian dari Kalimantan, dari Sumatera datang ke klinik saya. Ya, jadi yang mau datang silakan datang, ya. Yang nggak datang ikuti video saya. Dan herbalnya dikonsumsi, Kasih sama Habsro saja. Udah itu aja 2 macam. Ya insya Allah. Ya, kemudian sahabat-sahabat ikuti apa yang saya katakan. Cara zikirnya, makannya yang harus dihindarinya, herbalnya, udah nggak usah. Anda kan udah banyak obat di rumah, betul nggak? Dari dokter ini brok, dari dokter ini cok, kemudian dirujuk ke spesialis psikiater, banyak lagi obatnya.
Dari sini banyak. Anda minum mau gimana? Udah ada kesembuhan belum? Kalau memang belum, stop semuanya. Stop semuanya kecuali apa? Untuk lambung aja, dan untuk kalau ada untuk penenang boleh dikonsumsi kalau dikasih sama dokter psikiaternya. Obatnya ini aja, Habsor sama kalsi aja, 2 macam itu. Kemudian cara makannya, cara minumnya, cara berpikirnya, cara merasanya, kemudian cara ibadahnya, tauhidnya, zikirnya, sholawat terus dalam hati. Itu yang akan menyembuhkan, tenang, tentram hidup. Masya Allah ya. Jangan banyak kepo dengan apa yang terjadi sehingga nyari-nyari sendiri ya dari ahlinya. Saya memang ahli psikologi, ahli psikosomatis, pemulihan psikosomatis. Karena saya 1 tenaga medis, tenaga kesehatan, 2 saya pernah mengalami sakit yang sama psikosomatis, yang ketiga hipnoterapis, sayanya praktisi hipnoterapis, dan yang keempat saya belajar tauhid. Maka itu modal saya untuk supaya Anda sembuh segera. Jangan lama-lama seperti saya dulu. Tidak ada yang mentori waktu dulu saya ya. Insya Allah deketi kepada Allah. Kemudian perbaiki sholawat kita, perbaiki zikir kita dan ibadah kita. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Yang mau datang ke klinik, janjian dulu di handphone ini. Yang mau herbalan juga janjian dulu. Yang mau bukunya juga ada di WA di sini ya, nomor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.